Langkah hukum selanjutnya untuk kasus yang ijazah palsu dari Pak Jokowi. Bapak Jokowi telah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya, sehingga sepanjang mengenai tuduhan ijazah palsu ini, silakan dapat menghubungi kami secara langsung. Kejujuran itu tidak memerlukan di dalam dunia akademis, tidak memerlukan lawyer, tidak memerlukan bahkan pengadilan. Seandainya dari awal UGM bilang ini dia, jangan kalian tanya lagi nih, lalu Pak Jokowi akan bilang oh ya terima kasih. Tetapi sepertinya ada persekongkolan antara UGM yang memang semua jabatan strategis di istana Pak Jokowi itu adalah orang UGM. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan. Di sini kami sampaikan lagi bahwa beban pembuktian itu adalah dari penggugat. Siapapun yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan. Dan memang di dalam hukum pidana, siapa yang mendalilkan yang disebutkan. Tetapi kelihatannya tidak ada semacam keterbukaan UGM untuk membantu proses ini, justru menutupi. Maka dimulai kecurigaan, kenapa ditutupi? Kan kalian yang bisa buktikan. Kalau begitu jangan halangi kami untuk menggeruduk UGM sekarang, karena itu pembuktian yang paling drastis. Kan begitu pikiran kalangan kampus dan mereka yang menganggap bahwa UGM itu kok menjadi konservatif. Sudah disampaikan oleh rektor UGM, sudah disampaikan yang terakhir oleh dekan Fakultas Kedokteran, yang sudah jelas semuanya. Ijazah Bapak Joko Widodo ada, asli, dan sudah jelas dikonfirmasi oleh pihak Universitas Gadjah Mada sebagai instansi yang berwenang. Ada info terbaru bahwa UGM memberikan keterangan ijazahnya Pak Jokowi dulu ada, sekarang jadi nggak ada nih. Udahlah, jujur aja. Kalau memang palsu, bilang palsu. Kalau enggak, iya tunjukin buktinya gitu. Kalau dia benar alumni UGM, alumnus UGM, itu harus bangga menjadi seorang alumnus UGM. Bukan panggil pengacaranya, bla bla bla, pengacaranya aja pun belum yakin, saya belum pernah itu melihat ijazah aslinya. Langsung menuduh orang hoax. Pengacara apaan itu? Apa itu? Jokowi cukup tunjukkan saja. Ya, ini ijazah saya, ini loh ijazah saya SMA, ini ijazah saya S1. Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan? Karena hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan presiden yang sangat-sangat buruk. Tapi sebaliknya, kalau ternyata bahwa implikasi dari geruduk UGM ini menimbulkan gelombang protes dan menuntut untuk pembuktian terbalik, bahwa Jokowi harus membuktikan secara terbalik bahwa dia memang punya ijazah itu dan dia tidak bisa buktikan, maka pukulan moralnya, saya belum sebut pukulan moral ya, pukulan moralnya, kadang-kadang orang beda samain moral dan moral. Jadi pukulan moral akan tiba pada Pak Prabowo, dan setelah itu ada pukulan moral karena Pak Prabowo tetap mengeluk-elukkan Pak Jokowi di dalam soal kepemimpinan, tapi dalam soal di belakang isu kepemimpinan ada soal moral itu, yaitu Pak Jokowi pernah berbohong. Dan setelah Presiden Prabowo tahu, misalnya seandainya kita bikin skenario 2 minggu ke depan ternyata memang bohong, maka ada kesempatan pada Pak Prabowo untuk mengevaluasi relasi moralnya dengan Presiden Jokowi. Jadi suatu rezim atau suatu organisasi atau suatu kelompok yang melancarkan sesuatu atas dasar kebohongan akan dipatahkan. Umpamanya ada yang dengan keras yakin bahwa matahari tidak terbit dari timur, matahari terbit dari barat. Karena dia ngomong 500 kali, 1000 kali matahari dari barat, jangan-jangan ada sebagian rakyat kita yang percaya matahari terbit dari barat. Itu adalah ilmu propaganda. Itu ada di buku semua. Itu keahlian Hitler dan Joseph Goebbels. Kalau kebohongan diulangi berkali-kali dan terus-menerus, lama-lama orang percaya dengan kebohongan. Itu ada di buku The Art of Propaganda, ya kan? Dan itu kita pelajari, semua negara pelajari. Dan itu yang dilakukan, itu namanya psychological warfare, psychological operation, dan itu sering dilakukan untuk mendestabilisasi suatu negara yang tidak disukai oleh negara lain. Jadi saudara-saudara, ada lagi azas kedua dalam teorinya Joseph Goebbels.
the bigger the lie, the easier people to believe. Jadi kebohongan yang lebih besar mudah untuk orang percaya. Oh ya, jangan-jangan benar ya, ya kan? Jadi sekarang mudah, fake news, hoax itu mudah. Tapi kita tidak boleh istilahnya gerundel. Ini realita. Karena itu ya kita terbuka. Ya, sesuatu serangan kebohongan hanya bisa dihadapi dengan membuka diri, memberi penjelasan apa adanya, berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, berdasarkan ilmu dan matematik. Ya kan? Kebohongan bisa diteruskan, tapi satu saat begitu kebohongan kelihatan, hilang kepercayaan dari orang. Nah itu, saudara-saudara. Sekali lagi kita hanya ingin mendorong dan membantu supaya isu ini selesai di minggu ini karena juga ada beban pada keluarga Pak Jokowi kalau terus menerus isu ini sampai 5 tahun ke depan, sampai Indonesia berusia 100 tahun akan terus diwariskan pada anak-anak muda bahwa kita pernah punya presiden yang sebetulnya ijazahnya palsu, kan nggak enak tuh. Demikian juga pada Pak Prabowo yang tetap masuk akal kalau Pak Prabowo punya relasi khusus dengan Pak Jokowi, tetapi itu relasi politik, relasi moral kita harus bedakan. Jujur adalah jujur. Di dalam politik boleh tidak jujur, tapi dalam soal ilmu pengetahuan hanya itu DNA-nya, yaitu veritas, kejujuran. Jelas ini bukan demonstrasi untuk menurunkan kekuasaan, karena kekuasaan Jokowi memang udah nggak ada, tetapi impactnya ada pada stabilitas politik. Pasti ada banyak pers dunia juga yang akan meliput itu, karena isu ini udah sampai ke seluruh dunia bahwa presiden Indonesia itu ijazahnya palsu. Jadi ini satu kesempatan untuk memulai gerakan seperti gerakan akademis yang peduli tentang situasi kenegaraan, gerakan kelas menengah yang kendati ekonominya menurun dan membebani konsumsi mereka, tetapi peduli bahwa ada yang lebih tinggi dari sekedar isi perut, yaitu isi kepala, isi hati, isi moral. Itu sebetulnya semua yang akan ditagihkan besok ke UGM. Yang orang bertanya-tanya posisi Anda sendiri gimana ini Bung Rocky dalam geruduk di UGM ini? Apakah Anda juga ikut datang ke Jogja? Oh ya tentu, saya anjurkan untuk sama-sama geruduk, karena ini bukan soal kriminal. Ini upaya untuk menegakkan kembali nilai-nilai akademis. Dan saya banyak teman, profesor, dosen, apalagi mahasiswa UGM yang betul-betul berkehendak untuk ikut dalam geruduk itu tuh. Karena udah berbulan-bulan, bertahun-tahun isu ini seolah-olah dianggap isu murahan. Padahal beberapa teman udah dipenjara karena kasus ini, dan moral publik akhirnya bisa dipulihkan. Jadi kalau kita mulai melihat bahwa mungkin mulai hari ini atau malam nanti itu mulai ada rintangan untuk menutup jalan masuk UGM, mulai ada rintangan untuk mengendalikan massa di situ, mulai segala macam tuh. Tetapi UGM mesti tahu bahwa itu kampus rakyat. Anda tidak boleh menutup kampus itu. Kampus itu didesain dulu untuk menghidupkan ekonomi Pancasila. Bahkan di situ ada Fakultas Filsafat yang gedungnya diberi nama lantai 1 sampai lantai 5 itu lantai sila pertama, lantai ketuhanan yang Maha Esa sampai lantai keadilan sosial. Jadi UGM menimbun beban bila dia menghalangi geruduk ini. UGM sebaiknya menyiapkan panggung di situ supaya rektor datang menemui alumnusnya, datang menemui masyarakat sipil, datang menemui mereka yang menginginkan ada kejujuran dalam soal ijazah palsu Jokowi. Jadi itu hanya itu pilihannya tuh. Dan teman-teman saya yang pernah bersinggungan atau pernah menjadi antek, sebut aja antek dari Presiden Jokowi yang alumnus UGM yang karena kepentingan politik berupaya untuk memuliakan Jokowi, ya bagus pada waktu itu. Tetapi kalau soal kejujuran akademis, Anda akan ditagih oleh dunia, Anda akan ditagih oleh langit, Anda akan ditagih oleh generasi muda. Jadi teman-teman yang pernah terpapar semacam mulyonoisme, oke, itu pilihan politik kalian. Tetapi dalam soal ilmu pengetahuan, kejujuran akademi, itu Anda tidak boleh bermain-main. Anda harus dukung geruduk UGM ini. Anda adalah bagian yang diluluskan oleh negara melalui subsidi negara, karena UGM itu penerima subsidi terbesar negara itu, sehingga hampir gratis dulu kalau kuliah di UGM. Dan Anda bertanggung jawab untuk ikut membersihkan negeri ini dengan mendorong, atau paling tidak kalau tidak mau ikut serta, ya jangan halangi teman-teman alumna UGM untuk dan masyarakat umum secara keseluruhan untuk datang ke UGM untuk melakukan geruduk ilmu pengetahuan. Sebut aja begitu tuh. Jadi sekali lagi
Kita minta supaya pemerintah, aparat atau petugas di Jogja, Polda Jogja terutama, tolong benahi. Benahi artinya biarkan ada semacam kelegaan untuk para sebetulnya demonstran memang untuk menggeruduk UGM. Tidak akan ada kekerasan di situ karena yang datang situ adalah mereka yang semuanya berakal.